Di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina, satu sistem senjata yang berasal dari era Perang Dingin kembali menjadi perhatian dunia. BM-21 Grad. Meski bukan senjata terbaru, sistem ini masih digunakan secara luas di medan perang modern. Grad, yang berarti hujan es dalam bahasa Rusia, dirancang untuk meluncurkan puluhan roket secara cepat, menciptakan hujan tembakan yang mampu meluluhlantakkan area luas. Mengapa senjata berusia lebih dari setengah abad ini masih relevan? Bagaimana penggunaannya di medan Ukraina dan apa reaksi dunia internasional terhadap dampaknya? Mari kita bahas dengan tenang dan analitis. BM-21 Grad dikembangkan Uni Soviet pada awal 196. Konsepnya sederhana namun efektif, memasang 40 tabung roket kaliber 122 mm di atas kendaraan truk militer. Dengan sistem ini, pasukan dapat meluncurkan salvo penuh hanya dalam waktu sekitar 20 detik. Hasilnya adalah bombardir yang menyebar luas, bukan tembakan presisi. Tujuannya adalah menekan, mengacaukan, dan menghancurkan konsentrasi pasukan lawan. Dari sisi desain, Grad mewarisi filosofi artileri Soviet yang menekankan kuantitas. Bagi Soviet, keunggulan ada pada kemampuan menghasilkan volume tembakan yang besar dalam waktu singkat, meskipun akurasinya rendah. Seiring waktu, Grad menjadi salah satu sistem artileri paling banyak diproduksi di dunia. Ribuan unit disebarkan ke berbagai negara sekutu Soviet. Hingga kini, lebih dari 50 negara pernah atau masih mengoperasikan sistem ini. Meskipun berusia tua, Grad masih dianggap relevan karena beberapa alasan. Pertama, daya tembaknya masif. Satu kendaraan mampu menghujani area dengan puluhan roket, cukup untuk melumpuhkan posisi pertahanan atau merusak logistik musuh. Kedua, mobilitasnya tinggi. Dipasang di atas truk militer, Grad bisa bergerak cepat, menembak, lalu berpindah posisi. Taktik ini, yang dikenal sebagai shoot and scoot, membuatnya sulit dilacak dan dihancurkan. Ketiga, variasi amunisi. Grad tidak hanya menggunakan roket high explosive, tetapi juga cluster, incendiary, bahkan roket asap dan penerangan. Fleksibilitas ini memungkinkannya beradaptasi dengan berbagai kebutuhan operasi. Keempat, varian modern seperti Tornado G membawa peningkatan signifikan. Sistem ini dilengkapi navigasi satelit, komputer balistik, serta kontrol tembakan otomatis. Dengan dukungan teknologi baru, jangkauan roket meningkat hingga lebih dari 40 km dan akurasi pun lebih baik. Negara lain juga mengembangkan versi mereka, seperti RS-122 dari Georgia yang dilengkapi GPS dan laser rangefinder. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun desain awal sederhana, sistem ini masih bisa ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan perang modern. Dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, Grad menjadi salah satu tulang punggung artileri Rusia. Inventaris Rusia masih sangat besar, terdiri dari ratusan unit aktif dan tambahan dalam penyimpanan. Sebagian besar dikerahkan di berbagai front, digunakan untuk menghantam posisi pertahanan Ukraina. Namun, penggunaannya juga membawa kerugian. Ratusan unit dilaporkan hancur akibat serangan artileri presisi, drone kamikaze, dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat kepada Ukraina. Meski demikian, Grad tetap memiliki nilai strategis. Karakteristiknya yang dapat menghasilkan hujan roket secara cepat membuatnya efektif dalam melancarkan tekanan psikologis maupun militer. Akan tetapi, sifatnya yang tidak presisi sering memunculkan kritik karena meningkatkan risiko korban sipil. Dengan demikian, Grad berada di persimpangan antara efektivitas militer dan kontroversi kemanusiaan.
Dunia internasional merespons invasi Rusia ke Ukraina dengan berbagai cara, dan penggunaan senjata seperti Grad menjadi bagian dari perdebatan tersebut. Negara-negara Barat mengecam keras langkah Rusia. Selain itu, bantuan militer terus mengalir ke Ukraina, termasuk sistem artileri canggih, tank, hingga pertahanan udara. Cina menyerukan dialog damai sambil tetap menjaga hubungan ekonomi dengan Rusia. India memilih sikap netral, bahkan meningkatkan impor energi dari Rusia. Di forum internasional, mayoritas negara mengecam agresi Rusia, tetapi Dewan Keamanan PBB tidak dapat menghasilkan resolusi karena adanya hak veto dari Rusia. Hal ini membuat jalur diplomasi resmi sulit berkembang. Bagi Rusia, penggunaan Grad mencerminkan doktrin artileri klasik, mengandalkan volume tembakan untuk menciptakan dominasi di medan perang. Bagi Ukraina, ancaman Grad mendorong mereka mengandalkan teknologi Barat yang lebih presisi. Sistem artileri jarak jauh, pertahanan udara, dan drone menjadi kunci untuk menyeimbangkan kekuatan. Bagi dunia, Grad menunjukkan bahwa senjata lama tetap berperan dalam perang modern. Namun, di saat yang sama, ia menegaskan pentingnya teknologi presisi untuk mengurangi korban sipil. Konflik ini memperlihatkan benturan antara konsep perang lama dan realitas teknologi baru. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.